Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk memasuki tahun ajaran baru ini, yaitu tahun ajaran 2020-2021, sehingga kalian sekarang berada di kelas 5. Dengan kondisi COVID-19 seperti ini, membuat kita melakukan pembelajaran dengan jarak jauh. Semoga kalian bersama keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam bersama Ibu tentunya. Kalian pasti sudah kenal Bu Nurjana selaku guru kelas 5A. Kita akan memasuki materi keperwiraan Nabi Muhammad SAW melalui peta konsep. Yang pertama, Perang Badar. Yang kedua, Perang Khandaq. Yang ketiga, Perang Uhud. Yang keempat, keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat. Anak-anakku, dalam materi keperwiraan Nabi Muhammad SAW, kita perlu tahu apa itu keperwiraan. Keperwiraan berasal dari kata perwira, artinya gagah berani. Keperwiraan berarti keberanian. Rasulullah SAW dalam berbagai peperangan yang diikuti memperlihatkan bahwa Rasulullah sebagai komandan perang yang gagah dan berani. Banyak contoh keperwiraan Rasulullah SAW dalam peperangan mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy seperti dalam Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Hunain, dan lain sebagainya. Perlu kita tahu bahwa Nabi Muhammad mengikuti 27 kali peperangan atau disebut juga dengan ghazwa. Peperangan yang diikuti Rasulullah disebut ghazwa. Sedangkan peperangan yang tidak diikuti Rasulullah dan pimpinannya diwakilkan kepada sahabat disebut syariyah. Jumlah syariyah ini ada 38 kali. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin memiliki tujuan. Yang pertama yaitu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membela diri agar tidak dizolimi oleh pihak lain. Yang kedua, sebagai upaya mempersatukan kaum muslimin untuk berada dalam satu barisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kaum muslimin untuk mempertahankan diri dari serangan kafir Quraisy dan sekutunya Yahudi, seperti dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasyrihim laqadir. Artinya, diizinkan berperang bagi orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Salah satu perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW adalah Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertempat di dekat sebuah perigi atau sumber air milik seorang yang bernama Badar antara Mekah dan Madinah. Karena itulah
Peperangan ini terkenal dengan nama Perang Badar. Hasil dari Perang Badar yaitu satu, menambah harum nama umat Islam di mata bangsa Arab. Kedua, umat Islam merasa yakin dan percaya akan kebenaran Islam dan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kekalahan pasukan kafir Quraisy. Selanjutnya adalah faktor-faktor kemenangan Perang Badar bagi kaum muslimin, yaitu satu, kepatuhan terhadap pusat komando. Kedua, pasukan cadangan. Ketiga, akidah dan keyakinan. Keempat, moral pasukan yang tinggi. Nah, anak-anakku, demikianlah materi tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar. Selanjutnya, untuk lebih jelas lagi, silakan kalian membaca materi tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dan Perang Badar. Kemudian, jawablah pertanyaan yang akan Ibu berikan. 1. Jelaskan pengertian dari keperwiraan. Kedua, apa tujuan dari peperangan yang dilakukan Rasulullah? Ketiga, siapakah komandan pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah? Keempat, mengapa disebut Perang Badar? Yang kelima, siapakah yang memberikan strategi untuk membuat benteng pertahanan? Oke, anak-anakku semuanya, silakan kalian jawab pertanyaan tersebut di buku Sejarah Kebudayaan Islam. Demikianlah materi SKI kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengerti. Bila belum, silakan kalian baca kembali buku SKI kalian tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dan Perang Badar. Akhir kata, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam semangat, salam belajar.